Membeli rumah subsidi sering jadi impian bagi banyak keluarga muda di Indonesia. Dengan harga yang lebih terjangkau, cicilan ringan, dan program pemerintah yang mendukung, rumah subsidi menjadi solusi nyata untuk mewujudkan hunian pertama. Tapi, sebelum terburu-buru memilih, ada beberapa hal penting yang perlu kamu pahami agar keputusan yang kamu ambil tidak berujung penyesalan. Langkah pertama adalah memahami apa itu rumah subsidi. Rumah subsidi merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah MBR memiliki rumah dengan harga terjangkau. Pemerintah memberikan bantuan berupa suku bunga tetap yang rendah melalui program KPR FLPP tenor panjang hingga 20 tahun dan DP ringan. Jadi, pembeli bisa mencicil rumah dengan biaya bulanan yang stabil tanpa khawatir bunga naik. Namun, tidak semua proyek rumah subsidi memiliki kualitas yang sama. Periksa reputasi developer sebelum membeli. Pilih pengembang yang memiliki izin lengkap, pengalaman membangun proyek sebelumnya, dan ulasan positif dari pembeli. Datangi lokasi langsung. Jangan hanya percaya foto brosur atau promosi online. Dari situ, kamu bisa tahu kualitas bangunan, lingkungan sekitar, dan akses transportasinya. Selanjutnya, perhatikan lokasi. Rumah subsidi biasanya dibangun di pinggiran kota karena harga tanah lebih murah. Pastikan tetap dekat dengan fasilitas umum seperti sekolah, pasar, rumah sakit, dan akses jalan utama. Jangan hanya tergoda harga murah, karena jarak jauh dari tempat kerja bisa menambah biaya transportasi dan waktu tempuh setiap hari. Kemudian, cek legalitas tanah dan bangunan. Pastikan sertifikat hak guna bangunan HGB jelas dan tidak bermasalah. Rumah subsidi harus memiliki izin lengkap, seperti IMB dan sertifikat layak huni, agar kamu aman secara hukum. Jangan ragu untuk bertanya langsung ke developer atau pihak bank yang bekerja sama. Selain itu, perhatikan desain dan kualitas bangunan. Rumah subsidi umumnya memiliki luas bangunan sekitar 30-36 meter persegi di atas lahan, 60-72 meter persegi. Desainnya sederhana, tapi pastikan kualitas dinding, atap, dan lantainya baik. Jika memungkinkan, pilih rumah dengan plafon tinggi agar sirkulasi udara lancar dan tidak terasa pengap. Nah, sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan rumah subsidi. Pertama, harga terjangkau rata-rata di bawah 200 juta rupiah tergantung wilayah. Kedua, cicilan ringan. Bunga tetap rendah melalui program KPR FLPP, cocok untuk penghasilan tetap. Ketiga, proses cepat. Didukung pemerintah, banyak bank sudah siap menyalurkan kreditnya. Keempat, bebas pajak dan DP ringan. Biasanya pembeli dibebaskan dari PPN dan hanya butuh DP kecil. Kelima, legalitas terjamin. Proyek resmi umumnya sudah melalui verifikasi pemerintah. Nah, sekarang kita bahas kekurangan rumah subsidi. Pertama, lokasi jauh dari pusat kota. Banyak proyek dibangun di daerah pinggiran dengan akses transportasi terbatas. Kedua, desain dan ukuran sederhana rata-rata, hanya satu lantai dengan 1-2 kamar tidur. Cocok untuk keluarga kecil. Ketiga, kualitas bangunan bervariasi. Tergantung developer. Beberapa rumah butuh renovasi ringan setelah dibeli. Keempat, syarat pembelian ketat. Hanya untuk MBR, belum boleh punya rumah, dan harus bekerja di Indonesia. Kelima, tidak bisa dijual cepat. Ada batas waktu, biasanya 5 tahun sebelum rumah bisa dipindah tangankan. Meski punya keterbatasan, rumah subsidi tetap jadi pilihan realistis bagi banyak keluarga muda. Yang penting adalah riset mendalam sebelum membeli, mulai dari developer, lokasi, legalitas, hingga rencana jangka panjang. Karena rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi juga investasi masa depan yang membawa rasa aman dan stabilitas untuk keluarga.